Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Alaihi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Desember 2021. Sesalilah atas segala kesalahan dosa kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Zefanya bab 3 ayat 1 sampai dengan 2 dan dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 13. Dan Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak sekali saudara-saudara di luar sana, mungkin juga di dalam diri kita saudara, yang dengan mudah berbicara atas nama Allah Tuhan. Dan dengan mulut yang manis kita selalu berucap, aku mengasihi Tuhan Allah. Namun saudara-saudara terkasih, dengan mulut yang sama saudara-saudara, kita mencaci orang lain, berbicara kotor, sumpah serapah keluar dari mulut yang sama ini. Bahkan saudara-saudara, ada yang mendoakan orang lain agar mengalami penderitaan. Kehidupan ini merupakan kehidupan yang dipenuhi dengan topeng. Inikah namanya orang-orang yang percaya, yang menyembah Allah yang penuh kasih. Mereka bisa mengatakan bahwa dirinya mengasihi Allah, namun sikap, tindakan dan ucapannya jauh dari mengasihi Allah. Jika ditegur atau dinasihati, bahkan dia marah. Mereka justru marah dan berontak, saudara. Nah, melihat kebanyakan orang-orang seperti inilah, Zefanya melalui bacaan pertama hari ini yang kita baca dan kita renungkan dengan tegas berseru, celakalah. Celakalah orang-orang yang seperti ini saudara. Karena apa yang mereka lakukan dan perbuat, mereka adalah pembohong-pembohong yang mengatasnamakan Allah. Dari ulah mereka, berapa banyak yang menjadi korban akibat ulah mereka, saudara. Tapi saudara, kita lihat, Allah masih mengasihi mereka, saudara. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau berbalik kepada kebenaran, maka mereka akan memperoleh keselamatan yang datang hanya dari Tuhan Allah kita. Allah sendiri saudara-saudara memberikan janji keselamatan itu kepada umatnya. Kita bisa lihat di dalam Zefanya 3 ayat 9 sampai 13 ini saudara. Bagaimana janji-janji keselamatan itu diberikan oleh Allah. Janji keselamatan itu telah ditunjukkan Allah Bapa kita yang Maha Rahim kepada putranya terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang adalah juru selamat kita, dia yang adalah Tuhan Allah kita, hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita umatnya dari keberdosaan kita ini saudara. Kita dapat lihat di dalam perumpamaan tentang dua orang anak di dalam Injil hari ini. Sangat-sangat jelas disampaikan oleh Yesus Tuhan kita, di mana jika kita menyesali atas perbuatan kesalahan kita, atas dosa kita dan mau kembali kepada Dia, Tuhan kita, dan mau mengikuti jalan kebenarannya telah ditunjukkan kepada kita, maka Dia yang Maha Rahim akan mengampuni kita saudara. Haleluya. Pengampunan dan keselamatan akan kita peroleh saudara. Kita harus bersyukur karena Allah yang begitu Maha Rahim mau memberikan keselamatan itu melalui putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana kita sebentar lagi akan merayakan hari kelahirannya. Untuk itulah kita mau berbalik saudara. Kita mau berbalik 180 derajat dan menuju kepada keselamatan itu, yaitu kepada Yesus Kristus yang sebentar lagi akan hadir di dalam perayaan Natal.
Kata Yesus untuk mengingatkan kita semua di dalam minggu Advent ketiga ini, saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31. Nah, saudara-saudara, mengapa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara? Dikatakan di dalam Injil hari ini, saudara-saudara. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Matius 21 ayat 32. Ayat ini, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita, saudara-saudara. Kita telah begitu banyak, saudara, menerima dan mendengarkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik melalui renungan, khotbah, homili, baik oleh para pastor dan hamba-hamba lainnya yang dipercayai oleh Tuhan Allah kita. Berapa banyak dari kita yang mempercayai dan melakukan firman itu, saudara. Dan saudara-saudaraku, berapa banyak pula kita yang telah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang seiman, yang mengalami jamahan kasih Yesus. Adakah kita mempercayai akan kesaksian, akan kebenaran itu, saudara? Renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua untuk dapat hidup di dalam kebenaran Injil. Janganlah hidup kita ini penuh topeng, saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita harus selalu setia dan taat. Setia dan taatlah hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Rahim. Sesalilah, saudara-saudaraku, atas segala kesalahan dan dosa kita. Datang kepadanya dan mohon ampun, agar kita sekalian memperoleh keselamatan hanya datang dari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah rela mengorbankan jiwanya demi menebus dosa-dosa kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa-masa Advent ketiga ini, untuk masuk di dalam masa Advent keempat, sekali lagi kita diajak untuk betul-betul hidup di dalam kesetiaan dan taat kepada Dia, dan mau datang kepada Dia untuk menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita diampuni dan kita memperoleh janji keselamatan yang telah Tuhan janjikan sendiri kepada kita. Kasih Allah yang besar, yang telah menjanjikan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.